kasih banyak atas kehadirannya pada siang hari ini. Izinkan saya untuk memberikan informasi ya tentang kegiatan Guru Penggerak. Nah, pada hari ini berkesempatan untuk berbagi aksi nyata tentang budaya positif. Baik, agar lebih berkah pertemuan kita kali ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, tentang budaya positif, kalau misalkan kita melihat dari arti kata budaya, maka budaya ini merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Nah, apa kaitannya dengan proses pembelajaran atau dunia pendidikan? Budaya positif berarti hasil yang sesuatu yang positif. Kaitannya seperti apa? Nah, kita akan melihat kaitannya, tapi sebelumnya kita harus melihat dulu konsep kunci dari budaya positif. Ada 7 konsep dari budaya positif. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, dari 7 konsep kunci yang ada di depan, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang sudah mengetahui atau pernah mendengar, mungkin pula ada yang baru mengetahui beberapa istilah di depan ini. Bapak dan Ibu, ya, tidak kurang afdol ya kalau misalkan saya belum menanyakan kabar terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah. Terima kasih masih tetap fresh ya meskipun sudah siang dan sudah makan. Mudah-mudahan tidak lanjut ke berat mata ya. Bu Cicin, ya alhamdulillah Bu Cicin mencoba untuk menahan ya Bu Cicin. Baik, yang pertama kita akan melihat perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, Bapak dan Ibu, sebelumnya juga kita sudah menggunakan kurikulum 13. Di kurikulum 13 ada paradigma yang digunakan, yaitu paradigma tentang stimulus respon. Sedangkan di kurikulum Merdeka sekarang itu yang digunakan bukan lagi paradigma stimulus respon, tetapi yang digunakan adalah pendekatan teori kontrol. Nah, supaya kita bisa melihat perbedaan antara stimulus respon dan pendekatan teori kontrol, di sini ada beberapa ciri. Kalau stimulus respon itu yang seperti apa? Stimulus respon itu kan kita sudah mengetahui bersama ya bahwa realitas atau kebutuhan setiap orang itu sama. Sedangkan teori kontrol itu memandang realitas atau kebutuhan seorang itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol itu melihatnya berbeda. Nah, di stimulus respon pun kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat dari stimulus respon itu sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol ternyata hal tersebut merupakan sebuah perilaku yang memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon juga orang lain bisa mengontrol kita, ya. Sedangkan di teori kontrol di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada 3 ciri berikutnya ya yang nampak di depan. Nah, untuk bisa lebih memahami bagaimana teori kontrol bekerja, itu Bapak dan Ibu coba dilihat 2 tangannya masih ada. Alhamdulillah masih ada 2 tangannya. Nah, Bapak dan Ibu, kita pinjam salah satu tangan kita ya. Untuk melihat teori kontrol di sini ada perumpamaan kontrol dengan kepalan tangan. Bapak dan Ibu, tangan kita kepalkan, tapi sebelum dikepal itu di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Ini sebenarnya perumpamaannya kapelan ya, berpasangan. Nah, mangga dengan yang terdekat saja ya. Dengan yang terdekat saja.
Ya, boleh lah dengan diri sendiri juga boleh, silakan. Tapi diri sendirinya harus bermain peran berarti ya. Satu sisi sebagai dirinya, satu sisi sebagai orang lain. Ketika kita diberi amanah sesuatu yang sangat berharga ada di dalam tangan kita, kemudian ada orang lain yang mendekati kita dan memaksa kita supaya membuka kepalan tangannya. Apa yang akan ibu dan bapak lakukan? Apakah akan membukanya? Dikasih hadiah, apakah akan membukanya? Tidak. Wah, ini sudah dilembutin, tetap dikepal tangannya. Nah, udah dikasarin. Kalau misalkan dikasarin, apakah ibu dan bapak akan tetap mengepalkan tangan? Tetap ya. Nah, begitulah teori kontrol bekerja, bahwa setiap orang itu dia akan mempertahankan sesuatu yang berharga yang ada pada dirinya. Jadi siapa yang mengontrol, yang mau membuka? Pasti dirinya sendiri. Ya. Ini tentang teori kontrol. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar ya Bapak dan Ibu. Kemudian konsep kunci berikutnya adalah tentang disiplin positif. Bapak dan Ibu, disiplin kalau dari istilah katanya kita melihat disiplin itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan aturan, kepatuhan. Padahal disiplin di sini adalah sebuah proses belajar. Belajar tentang apa? Tentang perilaku. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanannya biasanya berupa apa? Hukuman. Ya, biasanya berupa hukuman. Ternyata belajar tentang disiplin positif tidak selalu dengan ketidaknyamanan seperti memberi hukuman. Jadi seperti apa disiplin positif kalau misalkan tidak ada hukuman? Kita lihat selanjutnya. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, ya, ini seperti yang termuat di kurikulum Merdeka, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, di sini kalau Bapak Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa dalam proses pembelajaran itu memang harus ada disiplin diri. Apa kaitannya dengan disiplin positif? Disiplin diri ini sebenarnya konotasi dari disiplin positif. Jadi prinsip disiplin positif ini mengikuti apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu disiplin diri. Kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, berarti harus ada orang lain yang bisa mendisiplinkan. Jadi kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, selanjutnya di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kalau intrinsik itu luar atau dalam? Dalam. Ya, jadi motivasi dari dalam, bukan ekstrinsik. Nah, saya mencoba menuliskan di sini bahwa disiplin positif itu berarti harus memiliki motivasi intrinsik dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Artinya begini, ketika anak melakukan sesuatu, berarti berharap anak tersebut sadar dengan apa yang dilakukannya. Dan biasanya seorang itu melakukan sesuatu itu ada nilai yang dia yakini. Ada nilai yang dia yakini. Misalkan kenapa sih harus belajar? Kalau misalkan motivasinya dalam diri, kenapa dia harus belajar? Maka dia punya satu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang dia pegang. Berarti nilai kebajikannya kira-kira apa? Kalau misalkan saya harus belajar, dia mau belajar gitu. Motivasinya dari dalam dirinya sendiri.
Berarti ada nilai atau keyakinan yang dia pegang kan Pak? Bu, ya. Keyakinannya kira-kira apa? Keyakinan yang dia pegang ya? Cita-cita, ya. Dia punya harapan. Nah itu. Jadi yang punya tujuan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang tidak dibatasi oleh syarat suku, agama, ras, gitu ya. Terus ya seputar itulah ya. Tidak terbatas dengan itu. Misalkan, kenapa sih kita harus membantu orang lain? Nah, itu kan ada nilai yang dia percaya. Nah, saling tolong menolong, karena kita sesama manusia harus saling tolong menolong. Kalau saling tolong menolong ini kan sudah lintas syarat. Ya. Jadi muatan dari disiplin positif ini meliputi nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Konsep selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu, ada 3 motif seseorang melakukan tindakan. Yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motif ini, manakah yang ada pada diri Bapak dan Ibu? Satu, bisa saja saya juga pernah ada di motif 1 ya. Motif 2 saya juga pernah ada di motif 2. Motif 3 pun saya pernah ada di motif 3. Dari ketiga motif ini, mana sih sebenarnya yang harus kita ambil? Mana sih sebenarnya yang harus kita pegang? 1, 2, atau 3? 3 ya. Jadi motivasi terbaik itu adalah motivasi yang ketiga. Berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Seseorang bertindak ya. Anak-anak kita melakukan sebuah perilaku yang mungkin menurut kita itu adalah sesuatu yang salah. Kadang ada sedikit kekeliruan dari asumsi kita. Anak-anak bisa saja berperilaku seperti itu karena mereka memiliki kebutuhan dasar. Kita pun sama punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Untuk bertahan hidup pasti manusia dia akan bergerak supaya dia bisa bertahan hidup. Kemudian dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dari 5 kebutuhan dasar inilah yang menjadi motif dari seseorang bertindak atau berperilaku. Jadi dari 5 kebutuhan dasar. Bapak dan Ibu ngantuk ya? Ya, ada ice breaking. Kemarin teh ada alam samsam. Bapak dan Ibu hafal alam samsam? Boleh Bapak dan Ibu boleh berdiri dulu sebentar. Kita 2 menit ice breaking alam samsam. Spesial untuk siapa Bu Cici? Ya, mangga silakan Bapak dan Ibu. Memaskan tangannya mudah-mudahan tidak mengantuk. Sam-sam.
yang lanjut ya Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah melihat perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan kebutuhan dasar manusia. Berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi, saya zoom dulu. Nah, ini mungkin satu istilah yang Bapak dan Ibu baru dengar tentang restitusi. Restitusi itu sebenarnya apa? Di sini ada penjelasannya ya. Menurut Charles Gosen tahun 1996, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, mungkin penjelasan di sini garis besarnya adalah sebuah proses kolaboratif ya untuk murid dalam menyelesaikan masalahnya supaya menjadi orang yang mereka inginkan, tapi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, prosesnya seperti apa? Nanti kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Terbaca tidak Bapak dan Ibu? Sedikit. Nah, posisi kontrol restitusi. Nah, di sini di depan saya mencoba menampilkan tentang bagian dari kontrol kita pada perilaku seseorang. Yang pertama di sini ada yang sifatnya kita kenal dengan hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Hukuman di sini kita anggap sebagai identitas gagal. Artinya apa? Hukuman disebut identitas gagal karena ketika kita memberikan hukuman pada seseorang, maka yang terjadi pada orang tersebut akan menunjukkan kondisi yang seperti ini. Ini ciri dan kondisinya ya. Nah, hukuman itu seperti apa? Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasanya sesuatu yang gak enak. Nah, kemudian kalau konsekuensi dan restitusi bagaimana? Kenapa ini disebut bagian dari disiplin dan identitas sukses? Karena konsekuensi dan restitusi ini dia tidak memberikan identitas gagal, tapi memberikan kondisi yang lebih baik pada kondisi orang yang melakukan kekeliruan. Di sini sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Jadi ada konsekuensi dan restitusi. Dalam hukuman, murid atau anak membenci peraturan, sedangkan dalam konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dalam restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Hukuman ini memberikan dampak yang negatif, sedangkan konsekuensi ini bersifat netral dan restitusi ini bersifat positif. Nah, di sini ada hal apa lagi yang bisa kita lihat dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman di sini murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, di konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan, di restitusi murid atau anak belajar memecahkan masalah. Bapak dan Ibu untuk membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ya, nanti kita akan lihat videonya ya Bapak dan Ibu. Nah, dari perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, maka kita akan mengambil 5 peran kontrol. 5 peran kontrolnya adalah kita akan menjadi orang yang memberikan hukuman atau penghukum. Kemudian kita juga bisa menjadi orang yang membuat orang merasa bersalah, atau kita menjadi teman, kita menjadi pemantau, atau kita menjadi manajer. Nah, di sini identitas gagal tadi menunjukkan pada hukuman ya, pada hukuman. Jadi identitas gagal ini dia menunjukkan pada hukuman, sedangkan perilaku kontrol positif sebagai teman dan pemantau ini menunjukkan pada konsekuensi. Dan kontrol diri di sini sebagai manajer ini menunjukkan pada restitusi. Jadi kita lihat di sini, misalkan di sini ada
Guru ya, guru bertindak seperti apa. Di sini misalkan guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ketika kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berarti kita sedang memberikan hukuman atau kita disebut sebagai penghukum. Atau kita juga pernah melakukan ini, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam kepada anak. Ini kita sedang membuat murid kita merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Kemudian kita juga pernah melakukan membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Kita pernah bersikap sebagai teman. Berikutnya sebagai pemantau, menghitung dan mengukur, dan biasanya membandingkan pada peraturan sekolah. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Di sini kita pernah berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendasari kenapa anak-anak kita misalkan melakukan hal tersebut, padahal hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau melihat ini mungkin agak rumit ya Bapak dan Ibu. Nah, baik, kita lihat jelas dari video berikut ini. Sebentar iklan dulu ya. Iklan. 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh dari dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael dan terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada menghadap, menunjuk-nunjuk, dan menunjuk. Hukuman bisa berupa fisik. Apakah kita seperti itu? Pernah? Pak Dede mah tidak, Bu. Saya pernah ya begitu. Nah, lanjut ke posisi berikutnya, membuat merasa bersalah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya udah mau saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat banget tadi. Jadi, biar saya kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar nggak terlambat lagi. Bikin seperti ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu dari saya usah aksen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akal, cenderung bersegar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang diciptakan adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih hubungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berkarya lebih baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi keempat sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naem sudah tahu konsekuensinya jam lambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naem. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naem? Maaf, Bu. Saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain tidak, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naem meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya punya. Apakah Naem bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menjawab alam saya, Bu. Baik, kalau Naem mau kita alami di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Ada saya, Kak Emma. Ada lagi selain Naem? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naem adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai secara alam kapan, Naem? Setelah sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naem akan secara alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naem ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naem? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naem, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk melindungi murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana? Oke, Bapak dan Ibu. Ya, tadi sudah melihat sama-sama bagaimana penerapan restitusi dari 5 posisi kontrol. Kira-kira mana sih yang harus kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif di sekolah? Apakah kelima-limanya harus kita terapkan? Tidak. Yang paling bagus yang mana tadi? Yang manajer ya. Tapi kalau yang manajer ada kendala tidak untuk mempraktikannya? Kira-kira ada kendala tidak? Kan ini kan masalahnya kita sekolah itu kan punya aturan ya.
punya tata tertib. Kalau di sekolah kita itu kita kenal dengan SOP ya Pak Dede ya. Nah, ada SOP untuk guru, untuk siswa, bahkan untuk orang tua. Bagaimana penerapan 5 posisi kontrol ini kalau misalkan kita lihat dengan aturan-aturan yang ada di sekolah? Apakah kita hanya akan menerapkan posisi kontrol yang kelima saja, yaitu sebagai manajer, atau bisa menerapkan posisi kontrol yang lainnya? Tergantung pada kasusnya. Nah, sebenarnya kita harus bergerak ada di mana? Kita bisa bergerak tadi. Kalau misalkan kita melihat ke peraturan, berarti kita bisa sebagai pemantau ya, memonitor. Kemudian konsekuensi ini beda lagi ya, beda lagi. Jadi ada kesepakatan. Kalau aturan itu biasanya dibuat oleh siapa? Kalau peraturan oleh sekolah, melibatkan yang diaturnya tidak. Nah, kalau konsekuensi, apakah berbeda peraturan dengan konsekuensi? Berbeda. Kalau konsekuensi melibatkan. Nah, kalau yang manajer bagaimana? Melibatkan juga. Tapi ada perbedaan tidak antara konsekuensi dengan manajer? Kalau konsekuensi kan ada kesepakatan ya. Kalau yang manajer ada, tapi tidak sama ya. Metodenya yang berbeda. Nah, Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa membedakan 5 posisi kontrol dalam menerapkan disiplin positif. Nah, selanjutnya untuk menerapkan disiplin positif itu kan tadi unsurnya ada 2, yaitu motivasi dan nilai-nilai kebajikan. Sekarang kalau posisi kita sudah tahu ada di 5 posisi kontrol tadi, sekarang di mana kita menempatkan nilai-nilai kebajikan supaya penerapan disiplin positif itu bisa terlaksana dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar 5 posisi kontrol saja. Kalau hanya sekedar 5 posisi kontrol saja kan yang tahu itu kan yang punya kendali hanya guru ya. Sedangkan di awal bahwa yang mengendalikan seseorang itu adalah sebenarnya dirinya sendiri. Berarti di mana kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh murid-murid kita, maka nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal tersebut bisa kita terapkan di keyakinan kelas. Bapak dan Ibu yang menjadi wali kelas mungkin sudah pernah membuat tentang keyakinan kelas, atau bisa jadi kita guru mata pelajaran pun bisa membuat keyakinan kelas pada mata pelajaran kita. Kalau dulu mah mungkin namanya kontrak belajar. Nah, kalau sekarang kita kembalikan pada keyakinan kelas yang isinya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Nah, kalau sekolah kan peraturan ya atau tata tertib sekolah. Kalau kita bisa bergerak di ruang yang kecil dulu, yaitu di kelas. Kita mencoba menerapkan dari skala yang terkecil dulu di kelas. Bagaimana proses pembentukannya? Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak ya, supaya anak-anak mudah mengingatnya. Jadi paling banyak mungkin anak kita punya kemampuan untuk melihat 5 atau 7 keyakinan. Jadi tidak boleh banyak. Bu, kalau banyak itu memang bagus, tapi yang terpenting adalah pelaksanaannya. Apakah bisa terlaksana atau tidak? Selanjutnya, di sini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini pembentukan keyakinan kelas. Kita belum ke keyakinan sekolah. Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya adalah kita mengajak murid-murid kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Tapi peraturan yang memang bisa mereka laksanakan. Intinya untuk apa sih? Untuk
menciptakan lingkungan yang nyaman di kelas. Gitu. Kemudian yang kedua, dicatat dulu masukan dari anak-anak. Jadi peraturan itu bukan dari kita, tapi dari anak-anak. Anak-anak yang mengemukakan, kemudian kita catat. Selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Biasanya yang namanya peraturan itu kan cenderung negatif ya. Tidak boleh ribut, tidak boleh bolak-balik ke air, tidak boleh makan di dalam kelas, atau misalkan tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Nah, biasanya kan atau jangan apa, jangan ini, jangan itu. Nah, kalau di keyakinan kelas ini tidak boleh membuat pernyataan atau kalimat yang negatif, tapi harus diubah dulu pada kalimat atau pernyataan yang positif. Misalkan di sini ada contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kita ubah menjadi hal yang positifnya adalah berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi tidak boleh berlari, diganti dengan berjalan. Nah, setelah terkumpul menjadi kalimat yang positif, selanjutnya tinjau kembali kalimat positif tersebut. Ya, setelah ditinjau, nanti baru kita sesuaikan dengan nilai-nilai kebajikannya, termasuk nilai kebajikan yang mana. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan, dilarang mengganggu orang lain. Ini kan sebuah pernyataan yang positif. Maka yang akan dijadikan keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya adalah saling menghormati. Jadi nanti nilai kebajikan yang bersifat universal itu saling menghormati itu banyak. Ketika kita tidak mengganggu orang lain, berarti anak-anak kita meyakini bahwa kita harus saling menghormati. Nah, di sini ada lagi kan ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinan kelasnya adalah keamanan saling menghormati. Nah, sama kan ya Bapak dan Ibu? Jadi nilai keyakinannya sama, tapi sifatnya luas. Bisa dilarang mengganggu orang lain, bisa juga dilarang melakukan kekerasan. Gitu. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, berempati. Berjalan di kelas dan koridor, ini keamanan dan keselamatan. Jadi untuk keyakinan kelas itu gak usah panjang juga ya, dia memiliki nilai yang lebih luas gitu. Jadi kalau target kita mana ya Bu, indikatornya ya, ada indikatornya apa? Nah ini contoh keyakinan kelas yang dibuat di beberapa level kelas. Kelas 7 ada yang memegang keyakinan kelasnya adalah harus hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Hormat itu berarti yang seperti apa? Meyakini, bla 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 bla. Bekerja berarti yang seperti apa? Itu membuat keyakinan kelas. Nah, kalau misalkan sudah terbentuk keyakinan kelas, setiap warga kelas meyakini kelas yang sudah dibuat bersama, itu nanti kita akan lebih mudah untuk menerapkan disiplin positif. Kenapa? Karena nanti akan kita kembalikan pada keyakinan kelasnya ketika anak-anak kita melakukan kesalahan karena lupa misalkan, atau hilang. Nah, selanjutnya adalah ya tentang segitiga restitusi. Bapak dan Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, kita memilih posisi yang terbaik itu adalah posisi kelima, yaitu sebagai manajer. Bagaimana proses melaksanakan posisi tersebut? Ada 3 tahapan atau ada 3 proses yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini dikenalnya dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas terlebih dahulu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan sampai anak itu merasa bersalah terhadap dirinya. Saking bersalahnya biasanya suka melukai dirinya sendiri. Jadi jangan sampai seperti itu. Di sini kita mencoba menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini kita akan mencari tahu apa sih motifnya. Nah, kalau misalkan seseorang melakukan kesalahan, berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Biasanya ke sana. Motivasi seseorang melakukan tindakan itu berarti punya tujuan. Tujuannya berkaitan dengan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Atau ada keyakinan yang dilanggar.
keyakinan kelas yang dilanggar. Tahap yang ketiganya bagaimana? Menanyakan keyakinan. Itu, menanyakan keyakinan. Ya, ini. Satu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, saya coba memperhatikan ini ya, meskipun ini sebenarnya sebuah bukan kejadian tidak sengaja, sebenarnya yang saya lakukan adalah kejadian yang disengaja, yang direka ya, yang direka gitu kan, yang direka. Mudah-mudahan kedengaran ya ini. Belum diputar apa videonya. Saya melakukan segitiga restitusi ini, penerapan restitusi ini ketika proses pembelajaran IPA di kelas 8B. Jadi kasusnya atau masalahnya adalah saling meledek nama orang tua. Tadi ada 3 tahapan ya Bapak dan Ibu dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Keduanya menyesal ya. Ya. Kesel sama Nopal. Nasihat, ini film nasihat.
Ibu itu pasal 1 penerapan dari segitiga restitusi dengan masalah LD nama orang tua. Ya. Oke, kalau Pak Dede sudah berpengalaman ya Pak ya melakukan segitiga restitusi yang tadi. Tapi pernah saya melihat Bapak melakukan hal yang serupa ya. Nah, ternyata itu adalah penerapan dari segitiga restitusi. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian yang bisa disampaikan untuk disiplin positif ya. Awalnya kita melakukan disiplin positif sebagai pembiasaan yang baik yang mudah-mudahan itu menjadi budaya positif. Mudah-mudahan menjadi budaya positif. Maka kita masuk ke sesi tanya jawab dari Bapak dan Ibu. Maka jika ada yang mau ditanyakan tentang budaya positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi, ya, dan lain sebagainya yang sudah ditayangkan di depan. Ya, maka Pak Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya, nama Ibu izin bertanya untuk misalkan tadi kan disebutkan ya tadi kalau sempat menentukan suatu peraturan gitu ya harus melibatkan anak dalam menentukan kesepakatan tadi. Nah, gimana kalau misalkan anak tuh lempeng, gimana anak-anak kesepakatannya ada yang mau anak tuh lempeng, gak mau komen gitu. Nah, gimana gitu ketika kita menemukan persoalan seperti itu? Kalau tadi lihat di teorinya kan gitu ya melibatkan murid dalam menentukan kesepakatan. Nah, anak itu pasif gitu, enggak komen, diam. Gimana anak-anak? Krik diam. Nah, seperti apa untuk merespon hal tersebut? Terima kasih. Ya, bagaimana mengatasi anak-anak yang pasif ya Pak ya ketika kita membuat kesepakatan atau bisa jadi menanyakan peraturan-peraturan dalam kita membuat keyakinan kelas. Kalau misalkan anak-anak yang pasif di sini bisa jadi lagi males atau mungkin malu, Bapak mungkin bisa dengan menuliskan di kertas Pak. Waktu lagi mungkin ya, kalau diungkapkan secara langsung kan itu bisa lebih cepat. Tapi bisa juga disiasati dengan itu menuliskan di kertas. Kalau misalkan tiap anak tidak bisa, berarti kita kelompokkan saja Pak. Kelompokkan saja misalkan ada kalau di kelas misalkan 10 orang ya, lagi belajar kelas kecil 10 orang, berarti berdua silakan mau mengungkapkan pendapatnya apa, boleh dituliskan di kertas seperti itu mungkin Pak. Kalau itu kan bisa ada perwakilan. Itu Pak Rian, apakah sudah pernah dicoba yang seperti itu? Saya pernah mencoba. Nah, maka Pak Dede mau menambahkan, boleh Pak. Jadi saya pernah mencoba varian mengenai hal tersebut. Jadi saya coba waktu itu penanganan kasusnya adalah tidak menghargai salah satu orang di kelompok saya. Nah, waktu nggak dialami bukan. Terus saya suruh gambar aja. Ada beberapa yang ingin berbicara tapi tidak semua. Jadi kan yang cuek gitu kan. Tapi saya suruh gambarkan seorang guru tersebut gitu. Nah lupa-lupa Bu, ada yang gambarkan dinosaurus, ada yang gambarkan monster, ada yang gambarkan cepot dan sebagainya. Nah dari situ kita ketahuan Pak, itu kan bahwa memang guru tersebut kayak cepot gitu. Bukan, saya guru tersebut berarti ada menuai kontroversi di anak-anak. Jadi memang kebanyakan dinosaurus yang saya garap gitu. Jadi dari situlah timbul kesepakatan bahwa kita harus menghargai keadaannya seperti itu. Gitu Bu Risma, saya pernah menghadapi tersebut. Terima kasih. Mangga dari yang lain ada yang mau menambahkan? Bu Ainur, Bu Dwi? Ya. Berikutnya tadi Bu Cici mau nanya ya. Oh, Pak Didin, ya Allah, astagfirullah maaf Pak Didin. Maka Pak kita sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
paling ini Bu Risma mengenai tadi segitiga restitusi. Ya, tadi sih kalau pendapat mengenai pimpinan sebagai manajer dari yang punya terbaik gitu ya. Tapi kalau Pak tadi dikatakan itu adalah salah satu, bisa juga tergantung kondisi ataupun kasus yang dihadapi gitu ya. Yang kelima itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai ketika ini kan libatannya ketika kita guru dengan di sekolah misalkan. Nah, libatannya ketika kita di lingkungan seperti apa gitu. Karena kita jadi warga masyarakat begitu ya, atau kan misalkan di lingkungan kita gitu, tempat tinggal kita gitu ya. Posisi kontrol atau segitiga restitusinya seperti apa gitu. Atau kan jelas sekali kalau misalkan kaitannya dengan mengenai hukum atau perundang-undangan gitu. Kadang juga kan dari satu daerah dengan daerah lain berbeda persepsi ataupun seperti apa gitu. Kadang di satu desa atau kota yang lebih terutara itu di kota biasanya gitu ya. Masing-masing gue gitu. Dan yang mungkin penanaman kadang kan kurang baik juga. Barangkali kondisi rumah ya. Baik Pak, saya coba jawab yang pertama dulu. Untuk 5 posisi kontrol ini memang bagusnya yang terakhir ya, kita memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian tadi kata Bapak tergantung kondisi dan situasinya Bu, kasusnya seperti apa gitu kan. Kalau manajer itu kan kita lihat prosesnya itu kan membutuhkan waktu ya, dan itu penyelesaiannya tidak bisa langsung di tempat gitu. Nah, di sini kita bisa saja tadi ya kita mengambil peran posisi yang mana. Nah, di slide sebelum ke akhir itu saya menunjukkan bahwa kita bisa bergerak di antara tadi sebagai memberikan konsekuensi ya, yang sudah ada aturannya gitu kan. Atau kalau konsekuensi itu kan kita membuat kesepakatan sebelumnya. Kalau misalkan seperti ini, maka akan seperti ini. Nah, itu kan kita kesepakatan dulu. Oh, anak sudah deal berarti ya kita menjalankan hal itu gitu. Kalau memang misalkan untuk posisi manajernya kita tidak bisa melakukan, jadi bisa di konsekuensinya. Tapi kadang kita juga kalau boleh nggak sih memberikan hukuman, boleh saja. Misalkan gini Pak Bu, kalau misalkan sedang pelajaran olahraga, ada anak yang heureuy misalkan bercanda saat belajar olahraga, sedangkan gurunya sedang menjelaskan teknik atau cara yang harus mereka lakukan di kegiatan olahraga tersebut, tapi ada yang bercanda terus. Nanti apa yang harus dilakukan oleh guru olahraganya itu bisa saja memberikan sifatnya hukuman mungkin ya. Kalau hukuman biasanya suka masuk akal nggak sih Bu? Kalau hukuman kadang nggak masuk akal ya. Saya saja misalkan saat pembelajaran ada anak yang bercanda terus, saya minta anak, padahal dia tidak memperhatikan pelajaran saya, tapi saya minta anak dia untuk berdiri di depan. Kan kadang nggak nyambung ya. Dia melakukan tidak memperhatikan kita, tapi yang kita lakukan anak adalah berdiri di depan. Itu tidak nyambung dan itu tidak menyelesaikan masalah anak. Tapi kalau misalkan pada saat pelajaran olahraga disuruh lari, nah itu masih nyambung gitu. Kalau saya sering kalau anak berlatih, tapi kan sulitnya sekarang baru nanti mengumumkan dia. Nah itu jadi kalaupun misalkan kita bisa melakukan yang tadi manajer atau konsekuensi, misalkan tidak ada di konsekuensi, berarti harus gimana? Nah kita bisa melakukan tadi Pak, kira-kira yang bisa memberikan pembelajaran kepada anak, tapi nyambung dengan kesalahan yang dilakukannya. Ya, jangan sampai kita memberikan sesuatu yang tidak nyambung dengan kesalahan yang dilakukan anak. Itu yang kondisi di sekolah. Kalau kondisi di rumah, Pak, memang ya situasi antara pedesaan dan perkotaan itu berbeda. Apalagi kalau misalkan kita di perumahan, individualisme itu memang kelihatan. Nah, kalau misalkan di perumahan tersebut sudah ada strukturnya, ketika ada kejadian misalkan terlalu berisik nih gitu kan ya, seolah-olah udah tahu kan rumahnya bersebelahan gitu, pasang musik kenceng banget misalkan, kenceng banget gitu. Nah ya Bapak berani menegurnya tidak gitu, misalkan karena ada
bayi ya. Apakah tetangga kita tahu apakah kita punya bayi atau tidak? Bisa jadi misalnya tetangganya nggak tahu. Ataukah tetangga kita tahu tidak sih kita sedang sakit atau tidak? Tetangga kita bisa jadi tidak tahu. Ya kita bisa menanyakan langsung saja ya Pak ya, kalau misalkan untuk seperti itu, kalau misalkan dirasa udah sih Bu waktu itu ini gitu kan disampaikan tapi tetap seperti itu, ya sudah kita laporkan saja pada yang berwajib di sekitar situ, yaitu ke RT-nya lah yang lebih berhak untuk mengingatkan, kabur gitu. Tapi kadang ya akhirnya ujung-ujungnya ya sudah terima saja gitu ya Pak ya. Karena seperti itu ya kalau di perumahan gitu ya, apalagi di perkotaan. Maka dari Bapak dan Ibu ada yang mau menambahkan? Ya boleh Pak. Kalau di lingkungan keluarga, iya Pak sama. Saya juga apalagi anak-anak kita kan masih kecil ya, anak-anak kita masih kecil. Nah, ternyata disiplin positif ini bukan hanya bisa kita terapkan di sekolah, tapi juga bisa di keluarga kecil kita gitu, apalagi pada anak-anak kita. Anak-anak pastinya lari-lari ya, sukanya lari-lari. Kadang kita sudah langsung jangan lari-lari, ini kita boleh memahamkan gitu, memahamkan. Misalkan konsekuensinya apa gitu. Terus kalau misalkan dia punya keinginan, oke keinginan kan kita konsekuensinya harus dulu gitu kan saat itu juga. Nah kita coba memberikan pemahaman. Biarkan saja lah anak itu menangis dulu sampai nanti dia setelah selesai menangisnya baru kita beri pemahaman ya Pak ya. Biar masuk gitu. Oh ini kan nanti begini. Ya Pak bisa itu diterapkan di keluarga kecil. Maka Ibu. Tapi kalau saya ini seperti Pak Dede. Kalau di keluarga, ini mah sharing saja. Anak saya udah mulai laki-laki lah, sama Alika sering berantem terus. Nah, menasihatinya lebih enak setelah kenyang Pak. Cari cing dulu. Besoknya insya Allah juga bener, serius Bu, terbukti itu. Kalau kita tiba-tiba kita langsung ngomong dan sebagainya, nggak boleh gini ya nanti gini, itu nggak masuk. Tapi kalau udah kasih makan, kayaknya senang dia. Jadi ini buat tenang dulu betul. Buat jangan. Paling kalau memang mentok-mentok banget, kalau saya gini ya, kalau mentok-mentok banget misalkan tidak bisa di ini, diam aja, pandangin aja, udah ngerti, gitu kan. Nanti Abi marah, tapi harus benar-benar Abinya marah dulu seperti apa. Saya marah itu kalau gak boleh, saya aja udah kayak gitu. Nanti Abi marah kalau udah. Itu Bu Lisa. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya. Ternyata bisa diterapkan di rumah juga ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Ya. Maka dari yang lain Pak Dali mau menambahkan Pak Dali? Bapak RT. Oh iya, Pak RT silakan. Pak RT. Selaku Pak RT ya Pak ya. Iya, bismillah. Iya, terkait dengan memang Bapak Ibu keadaan di lingkungan perumahan itu memang beda-beda ya. Saya di perumahan memang konflik itu di perumahan itu lebih banyak ketimbang di kampung-kampung. Kalau di perumahan di rumah-rumah warga biasanya, karena kalau di perumahan itu satu sama lain memang ya tidak mengenal, kurang mengenal, karena memang dari dulu zaman saya SD sudah dikasih tahu bahwasanya masyarakat perkotaan cenderung individualis, terutama di perumahan. Dan itu ya saya sampai hari ini ya merasakan dan memang terbukti ucapan guru saya dulu itu. Gak tahu sebenarnya karena saya di kampung gimana, tapi setelah merasakan seiring berjalannya waktu ternyata benar. Dan konflik itu memang bermunculan di situ. Kenapa? Salah satu hal yang memang memicu konflik itu adalah ya satu sama lain memang kurang kenal dan juga memang merasa karena yang di perumahan itu orang-orang pintar semua gitu. Beda, egonya tinggi semua. Saya S1, saya S2, saya S3 dan sebagainya. Itu kan memang itu juga ciri khas. Jadi gak mau satu sama lain dan memang kecenderungannya memang hare-hare gitu ya. Kalau bikin keributan ya saya juga sekarang suka bikin keributan gitu ya dan sebagainya. Dan memang ya kecenderungannya hare-hare kalau di perumahan gitu ya. Terserah. Kadang-kadang sapi pir oke terserah kan.
tukang pakai bapak anu, ibu anu, padahal tukang gimana bodo amat apa. Dan memang faktanya memang bukan pura-pura gak tahu, memang terapa aslinya gitu. Karena memang di perumahan itu berangkat subuh balik malam, berangkat subuh balik malam, gitu gitu. Ya, ya semua gitu. Makanya ya anak itu jadi korban gitu. Makanya anak jadi korban. Ketika anak pulang sekolah, ibu gak ada, ayah gak ada, yang ada pembantu. Otomatis ketika dia ada masalah, ada keluhan, pengecualian sama orang tua, dia gak ada ke siapa. Akhirnya cari teman baru di luar. Nanti di luar cari teman baru yang baik, dapat yang kurang baik, ya otomatis anak tersebut akan terbawa. Nah mungkin itulah sedikit pengalaman tentang kondisi ya dilematika perumahan itu seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak dan Ibu? Ada lagi yang mau kita diskusikan? Bu Cici yakin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ibu saya untuk bertanya ini berkaitan dengan tadi budaya positif dengan membangunkan disiplin positif. Kita membahas tentang bagaimana mendisiplinkan positif anak-anak kita. Tapi terkadang kita akan lupa dengan diri kita sendiri. Benar Mbak? Kita kan banyak menuntut anak, kamu itu harus seperti ini, kamu itu harus seperti itu dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi bagian bahwa si anak akan merasa tertekan gitu untuk anak. Nah, sedangkan kadang-kadang ada dalam benak seorang anak ini berkata, mungkin apa sih yang diinginkan ibu dan bapak saya? Apa sih yang diinginkan ibu bapak guru saya? Padahal gitu, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi kalau saya lihat perhatikan, ternyata bapak ibu guru pun seperti itu. Nah, ini artinya adalah ini akan menjadi sebuah bumerang bagi kita sebagai pendidikan, Bu ya. Ketika kita di dalam lembaga, berarti artinya adalah kita harus bisa memberikan disiplin positif minimal untuk diri kita sendiri. Khawatirnya adalah ketika kita mendisiplinkan anak, kemudian anak melihat kesalahan kita, itu akan akan memberikan nilai negatif untuk si pendidik itu sendiri. Nah, saya mau tanyakan adalah bagaimana tips kita sebagai pendidik juga untuk bisa mendisiplinkan diri kita supaya bisa memberikan teladan yang baik buat anak kita. Jangan sampai kamu inginnya begini, inginnya begitu, tapi ternyata kita sendiri pun kayak ilmu lilin gitu loh. Kita bisa menerangi orang lain tapi diri kita abaikan. Jadi ya, mohon tipsnya bagaimana untuk ya itu minimal untuk diri saya sendiri gitu, bagaimana mendisiplinkan diri saya gitu ya. Masya Allah sangat terkantuk ini. Terima kasih sudah curhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Cici sama ya, saya juga masih belajar. Tapi satu sih Bu, kalau saya mau tipsnya nanti tips banyaknya dari pendidik pakar disiplin. Pakar disiplin mendisiplinkan anak-anak. Ya, kalau saya satu sebenarnya komitmen Bu. Kita harus punya komitmen yang kuat terhadap diri kita sendiri. Kemudian kalau misalkan kita sudah punya komitmen, jangan sampai kita melanggar komitmen tersebut gitu. Itu salah satu cara bagaimana mendisiplinkan diri kita. Komitmen yang kuat itu satu dari saya ya, daripada mungkin tambahannya Pak mendisiplinkan diri Bu. Jadi intinya Bu, kalau saya tidak pernah berbicara hal-hal aneh sih sebetulnya. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh. Lakukan aja, silakan. Pegang HP gitu. Tapi ketika Abi udah bilang stop. Abi juga sama. Kadang-kadang terutama di bidang sholat ya, saya kadang-kadang isya teh males, bisa bangun ke masjid, untuk maghrib misalnya. Kalau misalkan saya malas, ya harus akui saya juga malas nih. Tapi untuk kedepannya ayo kita perbaiki bareng-bareng. Ini kayak gitu. Jadi jangan berusaha kita juga sempurna, nggak mungkin Kita juga punya kekurangan dan berikan kekurangan itu kepada diri kita juga.
tampilkan ke anak-anak dan kita sama-sama bantu-bantu untuk memperbaiki. Komitmen dan memperbaiki. Nah, Terima kasih Pak Dede. Terima kasih Bapak dan Ibu. Apakah masih ada yang perlu didiskusikan? Cekal? Ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk kehadirannya pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mudah-mudahan kita bisa menerapkan disiplin positif dengan 5 posisi kontrol tadi dan melakukan posisi yang terbaik. Ditutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Bapak dan Ibu, hapunten kanggo waktosna. Hatur nuhun. Amin. Beri foto. Boleh? Iya, boleh foto dulu, Bu.